Hello everyone! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Zafina Eka Novianti and this is my partner. And I'm Maulana Haishar. And we are going to tell you about our observation mengenai manajemen agroekosistem, aspek tanah dan juga aspek Fauna. You are so curious and do you want to more information? Let's go check it out! Pada pengamatan manajemen agroekosistem aspek tanah, di dalamnya termasuk sifat fisika tanah dengan pengamatan yaitu tekstur tanah yang mendapatkan hasil lempung liat berpasir. Selanjutnya ada berat isi tanah dengan hasil 0,34 mg per gram kubik. Lalu yang terakhir ada pengamatan gejala defisiensi unsur hara dan didapatkan defisiensi unsur hara magnesium yang dicirikan dengan adanya daun rapat dan juga muncul sklorosis pada daun. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai pengamatan M3. Pada pengamatan M3 ini saya akan membahas mengenai ketebalan seresah. Jadi di setiap titik pengamatan ketebalan seresahnya itu mencapai 10 cm di setiap titik pengamatan. Kemudian terdapat rata-rata biomasa. Nah, rata-rata biomasa ini memiliki rata-rata 78 gram di setiap titik pengamatannya. Selanjutnya yaitu understory. Nah, understory di sini yaitu tanaman kecil yang berada di sekeliling tanaman budidaya. Understory ini memiliki rata-rata atau memiliki ketinggian rata-rata sekitar 35 sampai 45 cm. Selain biomasa, terdapat juga rata-rata pada nekromas, yaitu memiliki rata-rata 57 gram di setiap titik pengamatannya. Selanjutnya adalah invertebrata. Nah, invertebrata ini merupakan hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Contohnya seperti cacing. Pada pengamatan terdapat 10-14 cacing. Selanjutnya pada pengamatan pun kita mengukur berat casing. Nah, berat casing di sini memiliki rata-rata 4-6 gram pada setiap titik pengamatannya. Selanjutnya pengamatan kita menemukan organisme lain, contohnya seperti belalang dan ulat tanah. Pada setiap titik pengamatan atau setiap plotnya kami menemukan satu organisme lain. Jadi total yang kami kumpulkan organisme lainnya itu terdapat 5. Dan yang terakhir adalah hasil denaturasi. Hasil denaturasi pada lahan didapatkan pada beberapa titik pengamatan, bahwasannya memiliki senyawa organik yang banyak, di mana senyawa organik tersebut dapat membantu tanah semakin subur dan dapat membantu tanaman berkembang biak dengan baik. Selain itu pun dapat menghasilkan produksi pertanian yang berkualitas. Setelah dilakukannya wawancara pada lahan yang berada di Kediri memiliki sejarah, yaitu pada lahan ini sebelumnya merupakan lahan monokultur dan setelah itu berganti menjadi lahan agroforestry, yang dimana lahan ini awalnya pernah ditanami tanaman bawang merah dan juga jagung, akan tetapi seiring berjalannya waktu atau dalam 4 tahun terakhir ini lahan ini atau lahan tersebut ditanami oleh tanaman sengon dan juga pisang. Dan pada lahan ini juga memiliki tutupan lahan yang ada pada lahan agroforestry ini banyaknya rerumputan yang tumbuh secara alami yang di sananya rumput itu juga dapat mencegah terjadinya erosi dan dapat mengikat nitrogen juga. Kemudian ada pengelolaan lahan. Tidak ada pengolahan lahan secara khusus yang dilakukan pada lahan ini. Kemudian ada organisme pengganggu tanaman. Ada organisme pengganggu tanaman atau OPT pada lahan ini tapi dengan skala sedikit atau skala kecil, yaitu adanya lalat buah. Dan yang terakhir ada pemahaman petani tentang pentingnya pengelolaan biodiversitas. Jadi pengelolaan pada lahan ini seharusnya sangat penting karena di mana pastinya dapat meningkatkan atau dapat memberikan dampak yang baik untuk lahan atau tanah karena adanya biodiversitas yang dapat menciptakan ekosistem yang baik bagi lahan sehingga tanaman dapat tumbuh lebih baik dan menghasilkan kualitas produk pertanian yang baik. Oke teman-teman semua, jadi kesimpulan pada pengamatan kelompok 3 lakukan mendapatkan hasil kemungkinan besar lahan yang kami amati tidak terjadi degradasi lahan karena seluruh aspek pengamatan yang kami amati dalam kondisi yang normal dan juga dalam keadaan sesuai dengan kondisi tanah. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.